Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita bahas terkait marine engine for fisheries atau mesin-mesin untuk perikanan, khususnya yang digunakan di kapal dan untuk alat bantu penangkapan ikan. Topik yang kita bahas ada 4, yaitu main engine atau mesin utama di kapal, kemudian auxiliary engine mesin tambahan atau mesin pendukung, lalu fish catching support device atau peralatan bantu untuk menangkap ikan, kemudian yang terakhir adalah refrigerator atau pendingin. Paling tidak ada 3 mesin utama di kapal, baik digunakan untuk kapal skala besar maupun kapal-kapal penangkap ikan tradisional. Yang pertama adalah diesel marine engine, ini untuk kapal-kapal besar, kemudian outboard engine, lalu long tail boat engine yang umum digunakan oleh kapal-kapal tradisional. Selain main engine, kapal juga dilengkapi dengan auxiliary engine. Mesin ini digunakan sebagai pembangkit listrik di kapal. Mesin diesel banyak digunakan sebagai motor bantu pada kapal yang digunakan untuk menggerakkan alternator yang umum disebut dengan genset. Selanjutnya kita bahas alat bantu penangkapan ikan. Nah, dalam memasang alat bantu ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah stabilitas kapal. Yang kedua adalah area kerja daripada kru. Yang ketiga adalah aspek biaya yang dibutuhkan. Kemudian penggerak utama apa yang digunakan pada alat tersebut. Penggerak utama untuk alat bantu terdiri dari 2, yaitu digerakkan secara manual dan digerakkan menggunakan mesin. Manual bisa menggunakan tangan dan menggunakan kaki. Lalu dengan mesin bisa pilihannya ada 2, yaitu menggunakan elektrik motor dan menggunakan tenaga hidraulis. Elektrik motor sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah tidak ribut, kemudian praktis, lalu rotasinya bersifat konstan. Namun kerugiannya atau kekurangannya adalah mudah rusak ketika dikenai oleh air ataupun kelembapan udara, lalu dapat terjadi kecelakaan karena menggunakan listrik, kemudian membutuhkan tenaga listrik atau power plant. Bagaimana mekanisme dan cara kerja daripada motor listrik? Kita simak video berikut. Selanjutnya adalah sistem hidrolik, di mana sistem hidrolik ini memiliki kelemahan. Yang pertama, dia cenderung kotor jika ada komponen yang bocor. Lalu jika terjadi kerusakan pada area yang panas, maka dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Selain itu, beberapa jenis fluida juga menyebabkan korosi atau karat. Sedangkan kelebihan yang dimiliki oleh sistem hidrolik antara lain sangat efektif dalam mentransmisikan tenaga, kemudian mudah untuk menjalankan, memberhentikan, mempercepat ataupun memperlambatnya. Lalu menggunakan fluida di mana tidak mempergunakan sistem gear atau gerigi. Mampu mengangkat beban yang berat atau menangani beban yang berat, memiliki tenaga yang stabil, lalu simple, aman, dan lebih ekonomis. Kemudian yang terakhir adalah mudah dalam aspek perawatannya. Adapun contoh penggunaan sistem hidrolik pada kendaraan seperti yang terlihat pada gambar. Berikut adalah contoh mesin pres hidrolik. Terdiri dari pompa yang mengalirkan fluida dari reservoir ke katup solenoid atau valve. Lalu terdapat aktuator yang mendorong beban. Lalu ada indikator yang menunjukkan tekanan daripada fluida. Mengikuti hukum Pascal, di mana tekanan merupakan gaya dibagi dengan luasan, di mana F2 merupakan F1 dikalikan dengan luas permukaan 2 dibagi dengan luas permukaan 1.
Selanjutnya kita masuk pada sistem transmisi. Sistem transmisi ini berfungsi untuk menghubungkan antara dua shaft dari mesin penggerak kepada alat yang ingin digerakkan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk memperlambat ataupun mempercepat daripada perputaran alat yang ingin digerakkan. Kemudian sistem transmisi juga berfungsi untuk merubah arah rotasi daripada peralatan yang ingin digerakkan. Berdasarkan cara kerjanya, sistem transmisi kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama, transmisi menggunakan gear atau konstruksi gear. Yang kedua adalah transmisi menggunakan sabuk. Dan yang ketiga adalah transmisi menggunakan rantai. Berikut adalah alat bantu yang saya ambil salah satunya dari kapal Purseine Fishing Vessel, di mana terdapat power block, kemudian triplex, net hauler, purse winch, dan lain sebagainya. Nah, peralatan ini kemudian membutuhkan sistem penggerak untuk menjalankannya. Berikutnya kita masuk pada refrigerator atau mesin pendingin, di mana komponen dasar daripada mesin pendingin terdiri dari evaporator, capillary pipe atau pipa kapiler, kemudian kondensor, filter, dan kompresor. Mesin pendingin mengalami 3 fase perubahan wujud zat, mulai dari gas, kemudian padat, dan cair. Cara kerja atau proses pada mesin pendingin dapat kita analogikan pada apa yang terjadi di tubuh kita. Misalkan selesai mandi, kita keluar dari kamar mandi, tubuh kita mengalami atau terasa dingin. Kenapa? Ini disebabkan sisa-sisa air di kulit menguap dan mengambil panas dari dalam tubuh. Jika diibaratkan, evaporator adalah kulit, jaringan di bawah kulit adalah isi kulkas, dan freon adalah sisa-sisa air pada kulit. Secara umum, prinsip kerja dari mesin pendingin adalah mengeluarkan kalor atau panas yang berada di dalamnya. Sumber kalor ini yang pertama berasal daripada bahan ataupun benda yang dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Yang kedua adalah berasal daripada sirkulasi udara ketika mesin pendingin ini dibuka sehingga mengenai udara luar. Lalu yang ketiga adalah kalor atau panas yang berasal dari insulation ataupun permukaan mesin pendingin. Adapun panas yang dikeluarkan daripada permukaan mesin pendingin dapat dihitung menggunakan formula Q sama dengan A dikali C dikali delta T, di mana A adalah luas permukaan daripada mesin pendingin, kemudian C adalah konduktivitasnya, konduktivitas daripada bahan insulation tersebut, kemudian delta T adalah perbedaan udara luar dengan udara yang berada di dalam mesin pendingin. Misalnya kita bisa asumsikan udara di luar adalah 35 derajat Celcius dan di dalam mesin pendingin adalah minus 5 derajat Celcius. Berikutnya adalah kalor dari sirkulasi udara, di mana persamaannya adalah Q sama dengan volume dikali heat gain dikali sirkulasi daripada kelembapan udara. Kemudian dibagi 24, merupakan perkalian 2,7 dikalikan dengan volume storage, kemudian dikalikan dengan heat gain, yaitu diambil 40 kilokalori per meter kubik, lalu dikalikan dengan kelembapan udara, di mana biasanya diambil 60% daripada kelembapan udara pada suhu 35 derajat Celcius, kemudian dibagi 24 atau 24 jam. Lalu yang ketiga adalah kalor dari produk yang disimpan di dalam mesin pendingin, di mana kalornya dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali HIF, di mana M adalah massa daripada produk, kemudian HIF adalah
panas laten yang dimiliki oleh produk tersebut. Demikian materi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.